Sekarang kita diperlihatkan flashback tentang tragedi zombifikasi ini terjadi di desa tempat Charlotte tinggal. Periode wabah terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Charlotte yang mempercayai perkataan ibunya yakin kalau ini semua terjadi agar kita semua bisa tetap sehat di tahun depan. Namun saat dia tengah berlari dari kejaran para tikus zombie dan kembali ke rumah untuk mencari dan memberitahu ibunya soal kejadian ini, tiba-tiba ada kejadian yang membuatnya sangat terkejut. Adegan di mana ibunya yang sudah terkapar lemas dan sedang dimakan oleh zombie, yang ternyata adalah ayahnya itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ibu dari Charlotte ini menyuruhnya untuk lari. Namun belum sempat si Charlotte ini merespon, dia kembali melihat pemandangan yang mengagetkan. Kini ibu dan ayahnya telah berubah sepenuhnya menjadi zombie. Setelah kejadian itu tidak banyak yang bisa diingatnya. Para tikus yang mengejarnya di luar dan orang tua yang mengejarnya di dalam. Lalu Charlotte pun meraih apapun yang dia bisa dan mengayunkannya ke arah mereka. Saat itu yang terjangkau adalah sebuah pisau. Dan setelah itu Charlotte pun berusaha melindungi dirinya dari kejaran para zombie. Sejak saat itu dia terus berusaha untuk bertahan hidup sampai terlihat keadaannya yang sangat menyedihkan. Dia masihlah belum sadar tentang kondisi tubuhnya. Namun dia sadar kalau orang-orang di desanya berubah jadi aneh. Para tikus yang dulu mencoba memakannya sekarang sudah mengabaikannya. Dan hal itu membuatnya berpikir, apakah dia sudah berubah menjadi salah satu dari mereka? Namun dia sudah tak peduli lagi. Tak ada orang yang datang menyelamatkannya. Tapi seandainya jika ada satu orang saja yang menyelamatkannya, maka... Dan saat itu juga Charlotte samar-samar mengingat situasi di mana dia sedang bertarung dengan Pangeran Alan, di mana kesadarannya sedikit kembali ketika pertama kali dia menyentuh air suci dari skill milik Alan. Dan Charlotte pun akhirnya siuman. Dia kembali sadar dan ngos-ngosan saat ingatan itu datang kepadanya. Namun dia tidak mengetahui siapa yang dia lawan dan ingatan apa yang terjadi waktu itu. Dia hanya bisa mengingatnya samar-samar. Lalu saat ini dia sedang dirawat di biara tempat Ellen tinggal. Dan suster yang merawatnya sadar kalau dia sudah siuman. Charlotte masih pusing dan kebingungan. Suster menjelaskan kepadanya kalau dia diminta oleh pangeran untuk menjaganya dan menyuruhnya untuk tetap tenang karena ada zombie di luar. Mendengar itu, Charlotte masih bingung. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari Ellen saat sedang menceramahi pria yang tak bisa membunuh istri zombinya itu. Saat melihat itu, Charlotte kembali mengingat kata-katanya saat sudah sekarat dulu, tentang jika ada orang yang menyelamatkannya. Mengingat itu, dia langsung saja melompat ke arah jendela, sampai membuat suster yang menjaganya terkejut, dan langsung meneriakinya untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh. Namun Charlotte tidak mendengarkannya sedikit pun, dan langsung melompat ke arah pangeran, layaknya komet yang menghantam tanah. Dan detik itu juga dia memantapkan hatinya untuk menyelamatkan mereka semua. Beberapa saat pun berlalu. Sekarang Ellen sedang kebingungan dan tidak percaya apa yang dilihatnya saat ini. Segunung tumpukan mayat zombie. Dia tak percaya kalau semua itu adalah ulah Charlotte. Ya karena itu, walaupun Ellen yang menahan para zombie itu, namun para warga tetap hanya memuji Charlotte karena dialah yang mengalahkan para zombie itu sendirian. Dengan menghela nafasnya, Ellen menyadari kalau tindakan pembersihannya pada Charlotte saat dia hampir menjadi zombie itu telah merubah sesuatu padanya. Tapi Ellen pun bahkan tidak tahu apa yang dilakukan kemampuannya sendiri. Setelah itu, Ellen menghentikan euforia para warga dan menyuruh mereka untuk kembali menjaga sisa keluarga mereka. Sebelum itu, walaupun Ellen tahu kalau mereka semua lelah, tapi lebih baik untuk menyelesaikan ini dan meminta para warga untuk membantunya membebaskan orang-orang yang menjadi zombie, agar mereka terbebas dari rasa sakitnya. Ellen juga membantu dengan ritual pembersihannya. Mendengar itu, para warga pun mengangguk dan menyetujuinya. Setelah pembersihan, ritual dilakukan di malam harinya. Sebuah ritual itu sederhana, memakamkan yang mati dan berharap mereka beristirahat dengan baik, agar jiwanya tidak berkeliaran dan beristirahat. Dan itu adalah bagian dari alasan Ellen diasingkan ke sini. Ellen berkata dalam hatinya,
tanah Dead Spirit punya kemungkinan tinggi untuk zombie meningkat secara alami. Mereka butuh orang untuk menangani orang mati. Tapi dengan mempertimbangkan semua itu, ini masihlah tidak biasa. Ellen tidak pernah melihat catatan dari banyak desa yang mengalami kerusakan dengan sangat cepat secara bersamaan. Dan terlalu awal juga bagi gelombang kematian untuk datang. Dengan perasaan yang tidak tenang ini, akhirnya Ellen memutuskan untuk bertanya ke kepala desa. Dia menanyakan apa keadaan di desa baik-baik saja dan apakah ada sesuatu yang asing atau aneh. Lalu kepala desa menjawab kalau hal-hal yang seperti itu tidak ada. Dan mengatakan kalau wabah ini juga dimulai sekitar sebulan yang lalu. Mendengar itu, Ellen bisa menyimpulkan kalau kejadian ini lebih condong ke arah yang disengaja dan berasumsi kalau ini adalah ulah necromancer. Namun entah kenapa mendengar kata necromancer, kepala desa dan para warga nampak sangat terkejut. Mereka berteriak kebingungan, padahal Ellen cuma berbicara sendiri, bukan bermaksud berbicara kepada mereka. Mereka lalu mengatakan sesuatu seperti necromancer adalah reaper yang menyebarkan wabah atau iblis yang menyegel spirit. Dan ditambah ungkapan jijik mereka kepada para necromancer yang membuat Ellen sedikit kesal karena dia jugalah seorang necromancer. Namun menyampingkan itu, Ellen jadi berpikir, jika ini benar ulah necromancer, maka siapapun yang mengendalikan para zombie itu pasti berada di dekat sini. Tapi Ellen tak tahu bagaimana cara menemukan orang itu. Dengan memikirkannya membuat Ellen lelah dan ingin pergi tidur. Lalu menyuruh para warga yang ada di sana untuk menangani sisanya. Dan tanpa berlama-lama, Ellen kembali ke kamarnya di biara dan langsung tertidur lelap. Namun setelah beberapa saat tertidur, Ellen dikagetkan oleh suara teriakan yang sangat keras yang membuat dia kebingungan. Dan ternyata hal yang sangat mengejutkan terjadi. Suara itu meneriakkan kalau para zombie menculik seseorang. Dan hal ini tentu saja membuat Ellen terkejut sekaligus kebingungan.